Saudara, PUBG dan game judi online kini masih marak terjadi dan mulai meresahkan. Oleh karena itu, pemerintah Aceh juga mengambil langkah tegas, salah satunya dengan meminta Menkominfo untuk memblokir PUBG dan game judi online. Namun apa yang mendasari peraturan tersebut? Kini kita telah terhubung bersama dengan Ketua MPU Aceh, Tengku Faisal Ali. Assalamualaikum, Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung dalam Aceh hari ini. Tengku, sebenarnya apa yang mendasari MPU Aceh melarang PUBG dan juga game judi online? Baik, berbicara tentang fatwa, itu sudah dilewati dengan beberapa mekanisme yang baru sampai kepada fatwa, antara lain mekanisme peninjauan ke lapangan, mendatangkan para ahli. Jadi baru sampai kepada fatwa. Sesudah kita melihat di lapangan realita dan mendatangkan para psikolog, berbicara tentang ahli, orang yang bermain dengan tentang paham tentang cara-cara bermain game itu, baru kita menyimpulkan satu kesimpulan bahwa permainan PUBG ini ada mengandung unsur-unsur kekerasan, ada mengandung unsur-unsur pelecehan, dan ada mengandung unsur-unsur yang mengajarkan orang yang bermain game itu kepada perilaku yang tidak baik. Jadi dasar itulah maka kita berkesimpulan bahwa game PUBG ini sesuatu yang haram dimainkan oleh umat Islam itu sendiri. Jadi baik umat Islam yang ada di Aceh dan umat Islam yang ada di tempat yang lain terkait itu. Jadi hukum Islam itu dia tidak membatasin antara daerah, tapi hukum Islam itu adalah mencakupin seluruhnya, cuman tentu penerapannya terkait dengan kedaerahan. Kita diberikan kewenangan, keistimewaan kita di dalam hal melaksanakan ibadah pelaksanaan syariat Islam, maka tentunya kita ini harus merespon ya dengan cara-cara yang sesuai dengan kearifan kita lokal kita di Aceh. Jadi di Aceh ini kita berharap semua komponen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat agar betul-betul memperhatikan fatwa MPU ini agar jangan ada hal dilakukan sesuatu yang sudah kita fatwakan haram. Karena fatwa itu demi untuk kemaslahatan masyarakat kita, demi untuk kebahagiaan kita, dan demi untuk kedamaian masyarakat kita yang ada di Aceh ini. Ya. Baik, dan Tengku, saat ini Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga sudah meminta Menkominfo untuk memblokir game PUBG ini. Nah, seperti apa tanggapan dari MPU Aceh sendiri, Tengku? Ya, kita mengapresiasi Pak Agub atas kepedulian beliau dan atas pengakuan beliau apa yang telah kita sampaikan di dalam fatwa itu. Ini sesuatu yang cukup kita apresiasi dan kepedulian beliau, karena memang realita di mana-mana kita temukan, kita konsultasi dengan orang tua yang mereka mempunyai anak-anaknya, mereka sangat kewalahan menghadapi anak-anak yang sudah kecanduan bermain game. Dan ini makanya Pak Gubernur sangat tepat kita meminta Menteri Infokom itu untuk memblokir permainan game itu di Aceh. Apakah nanti bisa diblokir itu kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Iya. Ya, Tengku, ini seandainya nanti diblokir, artinya kan di Indonesia sudah tidak bisa digunakan lagi, begitu ya. Apakah diperlukan MPU Aceh kemudian menyurat kepada MUI untuk mengharamkan seluruh Indonesia atau hanya untuk Aceh saja, Tengku? Kita setiap fatwa yang kita hasilkan ini kita kirim ke MUI Pusat. Kita kirim ke MUI Pusat karena kita berkoordinasi dengan MUI Pusat setiap fatwa itu, walaupun tidak ada kewajiban bahwa fatwa di Aceh itu harus seragam dengan fatwa MUI dan untuk daerah-daerah yang lain. Tapi setiap fatwa kita itu kita kirim ke MUI Pusat. Apakah MUI Pusat berinisiatif untuk mengeluarkan fatwa hukum tentang PUBG dan hal-hal yang lain itu belum tentu. Jadi ini butuh pertimbangan sendiri oleh MUI Pusat, karena MUI Pusat ini kan mengakomodir 30 provinsi lebih. Tapi kita di Aceh, karena ada kekhususan kita di Aceh, ada kewenangan yang diberikan kepada kita untuk menjalankan syariat Islam. Jadi para ulama itu diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa hukum. Jadi tidak terikat apakah itu kebijakan pemerintah, apakah itu permainan masyarakat awam. Karena kita fatwa ini independen. Jadi bukan karena untuk melegalkan perbuatan pemerintah, bukan untuk melawan perbuatan pemerintah. Jadi fatwa itu sifatnya independen,
kita nyatakan hukum dengan apa yang kita kemampuan yang kita mendalami terhadap sesuatu masalah, mendatangkan para ahli, melihat realita di lapangan, maka kita memfatwakan hukum itu sendiri. Baik, dan terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan MPU terkait dengan aturan ini yang mungkin masih banyak terjadi pelanggaran, bagaimana Tengku? MPU kan sesuai dengan kewenangan yang ada, tidak ada kewenangan di MPU itu untuk memberikan sanksi. Tidak ada kewenangan bagi MPU untuk melarang orang. MPU itu memberikan fatwa. Sesudah fatwa kita berikan, kita keluarkan, kita serahkan kepada pemerintah. Yang mengeksekusi ini adalah pemerintah. Dalam hal dan ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah dan sudah kita sosialisasikan sebahagian kepada masyarakat kita dan juga kepada stakeholder yang ada di Aceh ini bahwa PUBG itu adalah permainan yang haram. Ya, dan sejauh ini Tengku, apakah dari pemerintah Provinsi Aceh sendiri sudah memberikan respon terkait dengan sanksi? Artinya ketika sudah diharamkan, pasti nanti akan ada sanksi, baik itu dari Dinas Syariat Islam atau juga dari Satpol PP dan juga WH. Ini seperti apa, Tengku? Ya, di sebahagian daerah sudah ada aksi-aksi penindakan terhadap orang-orang yang bermain game ini, tapi belum secara menyeluruh. Karena kalau kita ingin menerapkan secara menyeluruh, tentu fatwa itu menjadi landasan. Kita perlu kanun mungkin tersendiri. Untuk membuat kanun itu butuh energi yang lain, butuh dukungan dari semua kita. Tapi yang ada sekarang ini masih sifatnya per daerah sudah melakukan penindakan. Dari sebelum ada fatwa itu, dengan sesudah ada fatwa, ada peningkatan bahwa penyadaran bagi masyarakat kita untuk tidak lagi bermain game PUBG. Ya, dan untuk Pekan Olahraga Nasional PON 2024 nantinya Aceh akan menjadi tuan rumah, Tengku. Ini bagaimana tanggapan dari pihak MPU ataupun solusi terkait dengan adanya game PUBG? Ya, PON 2024 itu kita akan dua, antara Aceh dan Sumatera Utara. Jadi bagi kita di Aceh, apapun jenis olahraga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal kita di Aceh, semuanya kita berharap panitia tidak melaksanakannya di Aceh, tapi bisa melaksanakan misalnya di Sumatera Utara. Jadi ada solusi yang bisa kita tawarkan, karena kita akan berdua antara Sumatera Utara dengan Aceh. Jadi berbeda dengan di Sumatera Utara dengan yang ada di Aceh. Di Aceh kita lagi giat melaksanakan syariat Islam dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam itu, dan mayoritas masyarakat kita Muslim. Maka hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan semangat pelaksanaan syariat Islam itu jangan kita perlombakan di Aceh ini, tapi kita geser ke Medan misalnya kepada pemerintah. Iya. Baik, Tengku Faisal, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, terutama untuk remaja yang saat ini ada sebagian yang masih menggunakan atau juga memainkan game PUBG dan juga judi online lainnya. Seperti apa, Tengku? Baik, harapan kami kepada seluruh masyarakat Aceh, terutama sekali generasi muda Aceh, agar hindari bermain game, hindari menggunakan waktu yang terlalu banyak dalam rangka menggunakan media-media elektronik ini, tapi lebih banyak kepada mereka. Kita berharap belajar, upayakan kehidupan yang sekarang ini menjadi manusia-manusia yang produktif, karena ke depan tantangan hidup itu semakin besar. Kalau kita disibukkan sekarang dengan hal-hal yang tidak manfaat, maka pada satu saat nanti kita akan menjadi buruh di negeri kita sendiri. Ini yang tidak kita inginkan. Ini bahagian daripada pertimbangan MPU itu. Kita berharap bahwa generasi Aceh ini harus generasi emas di masa yang akan datang, maka dari sekarang ini harus betul-betul memanfaatkan waktu dengan yang sebaik-baiknya. Baik, terima kasih kepada Tengku Faisal Ali sebagai Ketua MPU Aceh yang telah menyampaikan informasi dalam Aceh hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum, Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.